Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafis Nurvita Kasianto, Stambuk A40120024. Pada video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi yaitu integritas nasional sebagai parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Dan video kali ini saya akan membawakan materi yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Yang pertama, makna integrasi nasional. Istilah integrasi nasional tersebut dari dua pengertian yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Sedangkan secara terminologinya, istilah integrasi nasional memiliki keragaman pengertian sesuai dengan sudut pandang para ahli. Namun demikian, kita dapat menemukan titik kesamaannya bahwa integrasi dapat berarti penyatuan, pembauran, keterpaduan, sebagai kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaitun Alawiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai jenis integrasi. Jenis integrasi ini ada 3, yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Yang pertama, integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik, terdapat 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal ini menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik ataupun massa pengikut, atau penguasa dan rakyat, guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Sedangkan dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, suku, beragama, dan masyarakat Indonesia. 2. Jenis integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti adanya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Misalnya peraturan, norma dan prosedur, serta pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Jenis integrasi yang ketiga yaitu integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut meliputi ras, etnis, agama, kebiasaan, dan sistem nilai. Integrasi ini juga berarti ketersediaan bersatu bagi kelompok sosial di masyarakat, misalnya suku, ras, dan agama. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desriawati, Stambuk A40200111. Baiklah, sini saya akan menjelaskan pentingnya integrasi nasional. Menurut Mayor Winner dalam Surbakti 2010 dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkebebasan merupakan hal penting bagi pembentuk negara bangsa. Hal ini dapat disebabkan tujuan negara hanya dapat dicapai apabila terdapat suatu perintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Negara bangsa baru seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945 membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesehatan baru terhadap identitas baru yang diciptakan identitas nasional, misalnya bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Bagian keempat, yakni integrasi versus disintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan,
keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Sederhana dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang diintegrasikan adalah memudarkan kesepaduan antara golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terjadinya integrasi, namun dalam kenyataan yang terjadi justru gejala disintegrasi memiliki banyak ragam. Misalnya pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, dan bahkan peperangan. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma fiqil aku minta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Olfunita Bailo, stambuk A401200042. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Integrasi pada umumnya menjadi tugas pertama bagi negara yang baru merdeka. Hal ini dikarenakan negara tersebut tetap menginginkan agar semua warga yang ada di dalam wilayah negara bersatu untuk negara yang bersangkutan. Untuk itu, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah integrasi yang ada di Indonesia. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suryono, tahun 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara, Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemarajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemarajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Dimulai dengan konsentris yang pertama, yaitu wilayah inti kerajaan Nagaragung yang terbagi menjadi Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa, yaitu mancanegara dan pasisiran, yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris ketiga, yaitu tanah sabrang, adalah negara-negara sahabat, di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang, antara lain dengan Kamboja, Ayodhya atau Thailand. Yang kedua, model integrasi kolonial. Model integrasi kedua ini, atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda, baru sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintahan kolonial mampu membangun integritas wilayah juga dengan menguasai maritim. Sedangkan integritas vertikal antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dibina melalui jalur birokrasi. Kolonial yang terdiri dari apnetear atau pegawai Belanda yang pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah tidak memiliki dukungan massa, yang berarti integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasaan kolonial. Dan yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses integrasi bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model kedua.
Integrasi model kedua lebih dimaksudkan agar rakyat jajahan atau Hindia Belanda mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Integrasi model ketiga dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintahan kolonial Belanda. Mereka mendirikan organisasi-organisasi pergerakan baik yang bersifat keagamaan, kepemudaan, kedaerahan, politik, ekonomi, perdagangan, dan kelompok perempuan. Para kaum terpelajar ini mulai menyadari bahwa bangsa mereka adalah bangsa jajahan yang harus berjuang meraih kemerdekaan jika ingin menjadi bangsa merdeka dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Mereka berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa yang merasa sebagai satu nasib dan penderitaan, sehingga bersatu menggalang kekuatan bersama. Inilah perkembangan sejarah integrasi di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrah Muadilah, stambuk A401200222. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan integrasi di Indonesia. Howard Hughes dalam Muhaimin dan Colin Max Andrews pada tahun 1995 menyebutkan ada 5 pendekatan atau cara bagaimana seorang pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima faktor tersebut akan menentukan tingkat integrasi suatu negara. Faktor yang pertama yaitu adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat yang bersatu meskipun berbeda suku, agama, ras, dan budaya. Yang kedua yaitu gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik dicintai oleh rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya bercerai-berai. Yang ketiga yaitu kekuatan lembaga politik. Lembaga politik yaitu misalnya seperti birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Yang keempat yaitu ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan misi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama. Yang kelima yaitu kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Sekian dari materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines, kelas A, NIM A4012005. Di sini saya akan membawakan materi membangun argumen tentang dinamika dan tentang integrasi nasional. 1. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945,
upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tentang zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. 1. Integrasi bangsa. 2. Integrasi wilayah. 3. Integrasi nilai. 4. Integrasi elit sampai masa. 5. Integrasi tingkah laku atau perilaku integrasi. Baiklah, itu materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Olivia, stambuk A401200037. Di sini saya akan melanjutkan bacaan nomor 2, yaitu tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul di permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal. Sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.